Lalu perempuan utama keraton Karangsedana ini berlalu dari hadapan Kalajantuk. Laki-laki itu hanya menatap kepergian Cempaka. Ia merasa bahagia hidup di tengah-tengah orang-orang Karangsedana yang baik dan bijaksana. Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Kami selalu bercerita berdua dan terkadang bertiga bersama Kayan, selagi bocah itu masih ada di sini. Tapi setelah Kayan pergi dari sini, maka para mudita tidak pernah lagi bercerita banyak pada hamba tuanku. Dia lebih banyak merenung dan diam. Dia bicara kalau ada perlu saja. Ya, itulah yang akan kubicarakan, Paman. Yaitu tentang Kayan. Oh. Karena selama ini Paman bertiga tidak pernah berpisah. Maka aku yakin Paman banyak tahu tentang perkembangan mereka. Apakah Paman ada melihat hal-hal yang ganjil di antara hubungan mereka? Maaf Tuanku Permaisuri, hamba tidak mengerti. Paman Jantuk. Ya. Aku melihat kegelisahan dan kesedihan yang terpancar di wajah putriku. Ya. Bukanlah seperti biasa, ataupun kesedihan yang wajar dari seorang bocah kecil. Tapi aku melihat ada sinar lain yang menutupi kegelisahan dan kekecewaan itu. Sepertinya sinar mata sedih itu adalah milik seorang gadis remaja yang telah mengenal arti kasih sayang dan cinta dari lawan jenisnya. Mendengar penuturan itu, Kalajantuk terdiam. Laki-laki itu menarik nafas sambil menunduk. Ia terbayang pada Kayan dan Jaga para mudita saat malam perpisahan kedua bocah itu. Ia terbayang saat kedua bocah itu saling berangkulan dan melepaskan kata-kata mesra sebagai dua orang kekasih. Kuharap Paman tidak menutupi semuanya. Kuharap Paman jujur padaku, karena ini menyangkut masa depan Jaga para mudita, putri keraton ini, yang menjadi tumpuan kasih sayangku. Kuharap Paman mau menceritakan semuanya tentang hubungan Jaga para mudita dan Kayan. Menurut dugaanku, hubungan mereka jauh dari sekedar hubungan dua bocah kecil yang seumuran mereka. Tuanku Permaisuri yang mulia, hamba tidak tahu apa artinya cinta dan kasih sayang, karena hamba sudah terlalu lama kehilangan hal semacam itu, tuanku. Namun sebagai orang tua dan sedikit mempunyai pengalaman, ya, hamba bisa membedakan semuanya. Tapi sebelum itu, hamba berharap tuanku mau berjanji untuk tidak memarahi putri para mudita. Karena sebagai manusia dan perempuan yang normal, hamba kira dia berhak juga memiliki cinta dan kasih sayang, tuanku. Iya, Paman. Aku mengerti. Dan aku tidak akan memarahinya. Syukurlah. Karena setiap manusia berhak mempunyai kasih dan cinta. Iya. Tapi agaknya para mudita terlalu kecil untuk mengerti tentang kehidupan orang-orang dewasa. Maaf Tuanku Permaisuri, hamba bukan bersikap lancang. Menurut pandangan hamba, saat ini tentunya Jaga para mudita telah berada dalam masa peralihannya, Tuanku.
dari anak-anak menuju ke arah remaja. Dan hamba menduga pada saat-saat seperti inilah jiwanya mencoba mengenal yang baru di dalam kehidupan ini. Dan hamba kurang setuju kalau cinta dan kasih sayang itu dibilang milik orang-orang yang menamakan dirinya dewasa, Tuanku. Ampun, Tuanku Permaisuri. Bukan maksud hamba untuk menentang, tapi ini hanya sekedar pendapat hamba. Paman. Ya. Biar bagaimanapun, untuk mengenal kata-kata cinta, kita memerlukan waktu. Dan setelah dewasa, baru kita bisa memasuki dunia yang satu itu. Karena kedewasaan akan membuat cinta itu tumbuh pula menjadi dewasa. Iya, maaf Tuanku. Kadang-kadang memang banyak orang berpendapat bahwa kedewasaan akan membuat semuanya jadi baik. Tapi banyak juga yang hamba lihat dan hamba rasakan dari pengalaman hidup, bahwa orang-orang yang dewasa pun tidak jarang bertingkah seperti anak kecil, Tuanku. Tapi ya tidak sedikit pula anak kecil yang telah mempunyai hati serta jiwa yang dewasa. Dia bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Mereka belajar dari pengalaman hidup. Mereka belajar dari pengalaman orang-orang yang ada di sekitar mereka. Hamba rasa kedewasaan itu juga sebuah teka-teki, Tuanku Permaisuri. Sebuah masalah yang harus dipecahkan dengan pemikiran yang matang. Maaf, Tuanku. Benar kata Kanda Prabu, bahwa Kalajantuk ini sebenarnya seorang yang hebat, yang memiliki pandangan yang luas. Aku ingin mendengarkan pendapatnya. Aku harus memancing segala pengalamannya. Kurasa inilah saat yang baik untuk mengetahui sampai di mana daya pikir Kalajantuk ini. Karena kalau dia memang benar, kurasa tidak ada salahnya perjalanan hidup para mudita kupercayakan padanya untuk membimbing dan mengajarinya. Maaf, Tuanku Permaisuri. Hamba rasa cinta itu sendiri sebuah kata yang sulit untuk kita artikan dan kita jabarkan dalam kehidupan ini, Tuanku. Kita sebagai manusia yang dilahirkan dengan cinta kasih, rasanya tidak bisa menembus misteri cinta. Dan seandainya Jagapara Mudita mengenal cinta untuk pertama kali dalam hidupnya, saya kira itu adalah satu oleh dewata adalah sebuah keagungan, Tuanku. Paman Jantuk benar. Ya, berarti semua renungan putriku terjawab sekarang. Bahwa sesungguhnya kesedihannya memang berkaitan dengan kepergian Kayan dari sini. Dan semuanya itu disebabkan karena adanya cinta yang tumbuh di dalam hatinya. Ya, aku mengerti sekarang. Tuanku Permaisuri, maaf. Janganlah karena semuanya ini lalu Tuanku menjadi murka. Karena kemurkaan itu akan menjadi bumerang, Tuanku. Hamba tidak mau Jagapara Mudita menjadi semakin bersedih. Percayalah, Tuanku, bahwa cinta yang tumbuh di dalam hati Tuan Putri Jagapara Mudita akan mudah sirna dari dalam jiwanya kalau kita bisa mengimbangi apa yang dilakukannya. Tapi kalau kita menantangnya, maka cinta itu akan menjadi senjata yang hebat di dalam dirinya untuk bangkit, menantang dan melawan. Tak ada yang bisa memisahkan cinta, meskipun itu kematian, Tuan. Cinta yang agung dan tulus serta murni itu akan musnah kalau dikehendaki oleh Dewata yang Maha Agung. Karena cinta itu sendiri milik Dewata, Tuanku. Aku mengerti, Paman. Aku tidak akan menghalanginya. Syukurlah. Aku hanya ingin tahu saja. Iya. Karena dengan mengetahui persoalannya, kita akan mudah mengarahkannya. Iya, betul, Tuanku. Ya, karena bagaimanapun, perempuan sekecil Jagapara Mudita belum sewajarnya mengenal arti cinta. Dia belum boleh jatuh ke dalam hal yang luar biasa itu. Maaf, Tuanku Permaisuri. Seharusnya memang sejak kecil lah kita menanamkan arti cinta itu. Biar kelak dia tidak salah langkah dalam cinta. Karena sebuah cinta tanpa kita ketahui dari sejak awal, maka kelak begitu dia masuk ke dalam diri dan kehidupan kita, maka cinta itu akan membuat kejutan yang besar, Tuanku. Dan kita yang belum siap akan rusak karenanya.
Ya, Paman rasa sejak saat inilah kita harus memberikan pengertian tentang cinta itu. Sejak kecil begini, Jaga Paramudita harus tahu dan mengerti tentang pahit getirnya cinta dan sukacita cinta. Hamba rasa memang Tuanku Permaisuri lah yang paling tepat untuk memberikan pengertian itu. Sebab tentu dia tidak akan merasa malu, Tuanku. Ya, Paman benar. Rasanya aku sendiri pun perlu banyak belajar dari Paman tentang cinta dan kehidupan ini. Aku rasa Paman mau memberikan pelajaran itu padaku. Maaf Tuanku Permaisuri, hamba hanyalah orang kecil. Hamba tidak begitu banyak mengetahui tentang semuanya. Itu hanyalah pengalaman kecil sekali. Hamba rasa itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang Tuanku punyai. Jangan terlalu merendah, Paman. Aku yakin Paman telah begitu banyak menelan segala pengalaman yang berharga di dalam kehidupan ini. Dan aku juga ingin Paman mengajarkan putriku tentang semuanya mengenai pahit dan getirnya kehidupan ini. Ya, aku rasa kita bersama-sama bisa membimbingnya. Maka dia akan tumbuh menjadi seorang gadis yang baik dan penuh cinta kasih. Iya, baiklah. Dengan perkenan Gusti Prabu dan Tuanku Permaisuri, dan tentunya Dewata yang Maha Agung, ya, hamba akan membagi sedikit pengalaman hamba pada Tuan Putri Jaga Paramudita. Cempaka tersenyum. Lalu perempuan utama keraton Karangsedana ini berlalu dari hadapan Kalajantuk. Laki-laki itu hanya menatap kepergian Cempaka. Ia merasa bahagia hidup di tengah-tengah orang-orang Karangsedana yang baik dan bijaksana.